terkait dengan ID Food. Yang ingin saya tanyakan, makronya itu untuk mendirikan apa semacam cabang atau mitra, itu modalnya berapa ini? Minimal berapa ini Pak Sugeng? Modalnya gudang aja. Iya, betul Pak. Modalnya gudang. Jadi gudang Bapak bisa. Kami juga membuka peluang apabila memang ada produk yang ingin ditawarkan ke kami, Pak. Tidak akan ditawarkan kami. Misalkan ada setiap daerah ada industri rumah tangga atau industri produk-produk yang di lokalan. Silakan ditawarkan ke kami. Nanti kami akan input ke sistem kami. Jadi produk-produk di dalamnya kita juga nggak membatasi produknya harus produk-produk dari kami enggak. Jadi kami juga bisa off-take dari produk-produk yang ada di wilayah kan makanya tadi saya sempat ngasih alternatif boleh bank garansi boleh asuransi karena beberapa pihak atau beberapa kemarin calon mitra itu agak keberatan kalau dengan bank garansi Pak. Bank garansi saya harus taruh uangnya full 100%. Ada yang bilang Pak saya bank garansi aja karena bank garansi sih menaruh uang 10%. Wah, mereka bisa begitu monggo Pak, mau pakai yang mana, mau pakai asuransi boleh, mau pakai bank garansi juga boleh gitu. Kalau diharuskan dekat pasar, untuk desa-desa yang lain yang tidak dekat pasar bagaimana? Tuh, nah, padahal topografi di Temanggung ini eh, pasarnya biasanya di keramaian itu di wilayah-wilayah datar, Pak. Untuk yang wilayah atas di bawah gunung ini kan kebanyakan desa-desa terpencil gitu lah. Nah, kebetulan Desa Ngabean ini di kaki Gunung Sindoro itu ya ada sekitar beberapa desa yang ada di sana, tetapi jauh dari Pasar Ngadirjo. Nah, kalau kami dua tadi bisa ke pengguna langsung sebagai mitra warung pangan atau sebagai stok point kita yang distribusinya ke mitra warung pangan. Dan produknya yang kami miliki bukan produk kami sendiri. Sorry, bukan hanya produk yang kami miliki sendiri, tapi kita juga kerjasama dengan pihak-pihak eksternal. Jadi merek apapun juga bisa masuk. Kemarin malah ada datang ke kami direktur dari OT Pak, orang tua Pak, seperti Wafer Tenggo. Kemarin datang kemari itu mau kerjasama dengan kita. Jadi produk itu pun bisa masuk nanti. Jadi produknya tidak terbatas. Yang penting inline, sejalan dengan produk yang kita miliki, yaitu produk food. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung di forum ini. Kita akan masuk ke sesinya ID Food. Ada model kemitraan ID Food dengan teman-teman UMKM, dan salah satu UMKM itu menurut kami adalah BUMDes. Oleh karenanya kami berikan waktu ke Pak Sugeng, monggo bisa open kamera. Halo Pak Sugeng. Ya, halo Pak. Terima kasih Pak Suryo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Suryo. Pak Suryo ini sudah komunikasi via WhatsApp, cuman belum pernah tatap muka ya Pak. Mungkin nanti bisa kita atur untuk ketemuan Pak. Oke, baik. Yang saya hormati juga pimpinan Din Permades ya, beserta jajarannya. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan. Yang saya hormati pula Bapak-Bapak dari STI, serta Bapak Ibu yang hadir di Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Sugeng Yulianto. Eh, saya dari ID Food. Dan ada rekan saya juga di sini Pak Eri ya Pak yang menemani saya pada siang hari ini. Mungkin ini perdana buat saya untuk bergabung atau join dengan Bapak-Bapak sekalian. Mudah-mudahan nanti apa yang akan kami sampaikan bisa sejalan dengan bisnis yang Bapak Ibu sedang jalankan juga gitu. Nah, mungkin sebagai pembuka saya sampaikan sedikit terkait dengan ID Food ya. Mungkin banyak Bapak Ibu yang belum mengenal apa sih itu ID Food. Jadi memang ID Food itu adalah BUMN pangan. Nah, apa bedanya dengan Bulog? Nah, kalau Bulog itu 100% itu menjalankan penugasan dari pemerintah. Kalau kami 50-50, jadi 50% kita menjalankan penugasan dari pemerintah, 50% lagi memang kita main bisnis, Pak.
bisnis yang memang sudah kami jalankan bertahun-tahun, berpuluhan tahun untuk mendistribusikan produk food dan non-food. Gitu. Foodnya ya seperti sembako, kemudian non-foodnya ada juga seperti alat kesehatan, obat-obatan. Gitu. Cuman kebetulan kami saat ini saya fokusnya di produk food. Gitu. ID Food juga memiliki banyak anak perusahaan. Jadi ada 16 anak perusahaan mulai dari pabrikan yang kita memproduksi ada gula, teh, ada karung, macam-macam. Kemudian juga ada perusahaan distribusi. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu tahu ada Berdikari, ada PT Garam, itu masih tergabung dengan ID Food. Jadi ID Food itu adalah brandnya Pak, brandnya. Tapi kalau PT-nya tetap PT Raja Wali Nusantara Indonesia yang berkantor di Jakarta Selatan di Mega Kuningan. Gitu. Nah, kemudian di bawah ID Food ada tiga anak perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, baik itu pangan ataupun non pangan. Ada PT Raja Wali Nusindo, ada PT PPI, dan ada PT GIP di Bali. Nah, dari tiga anak perusahaan tersebut, itu total cabangnya ada sekitar 74 cabang di seluruh Indonesia. 74 cabang dari Aceh sampai ke Papua. Jadi memang dari banyaknya cabang tersebut kita mendistribusikan produk-produk yang kita miliki atau produk-produk yang kita kerjasama dengan pihak eksternal. Begitu. Nah, pada kesempatan kali ini memang ID Food sedang menjalankan atau menerbitkan program baru yang namanya Warung Pangan. Tujuannya adalah memutus rantai distribusi yang biasanya dari produsen itu melalui kemudian ada distributor, subdis, agen, lanjut ke grosir, semi grosir, pengecer, dan seterusnya. Nah, untuk program kami kali ini adalah memutus rantai distribusi dari kami langsung ke pengecer atau dari kami langsung kepada pedagang-pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional. Begitu. Nah, dari program kami ini, Warung Pangan ini ada dua model. Yang pertama adalah mitra warung pangan. Mitra warung pangan itu adalah pelanggan-pelanggan atau pengecer-pengecer yang langsung dikunjungi oleh tim kami yang ada di cabang seluruh Indonesia. Yang kedua adalah stock point. Yang stock point ini adalah stock point itu sejajar dengan cabang-cabang kami dan akan membantu kami sebagai mitra penyalur ke pasar-pasar atau ke pedagang-pedagang pasar yang tidak terjangkau oleh cabang-cabang kami. Jadi begitu Pak, mungkin pembukaannya seperti itu. Saya izin share screen. Memang kemarin ini saya sempat kaget ya, dari mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari lalu, tiba-tiba banyak yang chat saya nih, banyak yang chat saya dari BUMDes berbagai area. WA saya minta dijelaskan lagi secara detail terkait kemitraan warung pangan, dan bahkan saya sudah sempat ketemu dengan Direktur BUMDes Pengasinan ya di Gunung Sindur, Pak Rido. Jadi saya sempat ketemu dengan Pak Rido, saya sudah jelaskan lebih detail lagi, dan beliau tertarik. Insya Allah habis ini kita akan melakukan meeting lanjutan. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan coba jelaskan terkait dengan kemitraan stock point dulu ya, kemitraan stock point warung pangan. Oke, baik. Apa itu stock point mitra warung pangan? Jadi mitra stock point warung pangan itu nanti akan bekerja sama dengan kami, bukan membeli barang ke kami, tapi sebagai mitra yang akan menyalurkan produk-produk kami di pedagang-pedagang pasar. Next. Nah, kenapa ini peluang yang tepat untuk Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah didukung BUMN pangan terbesar, yaitu AMI, ID Food. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari produk. Produk sudah dari kami yang supply. Jadi kalau ada kekosongan barang, itu kami akan bisa lihat dari sistem. Akan kita push lagi barangnya ke gudang-gudang Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua yang sebelah kanan adalah wilayah eksklusif. Jadi wilayah eksklusif maksudnya adalah apabila Bapak Ibu sekalian bekerja sama dengan kami, kita akan kunci misalkan pasar A. Sudah, berarti tidak ada lagi tim kami di cabang maupun stok poin lain yang akan masuk ke pasar tersebut. Jadi pasar tersebut akan dikelola secara eksklusif untuk mitra stok poin yang memang kita kerjasamakan di titik tersebut. Nah,
Yang ketiga, modal kerja ringan. Kenapa kami sampaikan modal kerja ringan? Karena mitra stock point tidak perlu membeli barang ke kami. Jadi inilah bedanya. Kalau kami memiliki distributor kami berikan barang dengan jangka waktu tertentu atau jatuh tempo tertentu, misalkan 2 minggu atau harus bayar, 2 minggu harus bayar. Tapi kalau ini tidak memerlukan modal kerja untuk pembelian barang. Jadi barang kami dropping di gudang Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir adalah modelnya bagi hasil yang jelas. Jadi selisih antara harga modal dan harga jual ke pengecer itu nanti kita akan melakukan bagi hasil. Nah, kenapa kami sampaikan jelas? Karena setiap harinya Bapak Ibu sekalian atau mitra stock point itu dapat melihat secara real time berapa sih penjualan sampai dengan hari ini, berapa sih bagi hasil yang didapat sampai dengan hari itu kelihatan semua secara real time dengan menggunakan sistem aplikasi dari kami. Gitu. Next, Rick. Nah, apa itu warung pangan? Jadi warung pangan merupakan platform distribusi pangan nasional yang diinisiasi oleh ID Food bersama jaringan produsen ID Food Group. Jadi kami juga bekerja sama dengan beberapa produsen, baik itu eksternal maupun internal, yang akan memberikan pasokan produk-produk pangan. Itu diantaranya ada minyak goreng, ada tepung, ada beras, ada gula, ada mungkin nanti kecap, saus, dan lain-lain. Jadi kita bekerja sama dengan pabrikan-pabrikan besar yang memang sudah existing ya sampai hari ini kami masih bekerja sama. Nah, warung pangan ini nanti stock point wajib memiliki gudang atau ruko atau toko atau kios yang memang lokasinya ada di pasar gitu. Sehingga pada saat mendistribusikan ke pelanggan-pelanggan di pasar tersebut itu tidak memerlukan biaya distribusi yang besar. Jadi dari kami langsung kirim ke gudang tersebut. Jadi dari stock point tersebut tinggal distribusi di sekitarnya aja. Atau jika memungkinkan bahwa pelanggan akan ambil sendiri ke gudang stock point. Nah, kemudian monitoringnya real time, pasokannya terjamin dan harga pun kompetitif. Kenapa kami sampaikan harganya kompetitif? Karena harga tidak akan berbeda dengan yang dijual oleh cabang-cabang kami. Cabang-cabang kami sampai dengan hari ini sudah melakukan distribusi di pasar-pasar tradisional dan sudah puluhan tahun. Gitu. Next, Rick. Nah, ini mungkin struktur distribusinya. Dari kami ID Food, kemudian di bawahnya ada cabang-cabang kami ID Food, dan di sampingnya ada tier 1. Tier 1 ini adalah stock point tadi yang kami sebut adalah mitra penyalur ya. Jadi sejajar dengan cabang-cabang kami, tidak ada beda. Gitu. Dan wilayahnya eksklusif, tidak akan diganggu. Stock point tidak akan mengganggu wilayah kerja cabang-cabang kami tidak akan mengganggu wilayah kerja stock point. Stock point satu dan stock point lainnya juga tidak saling mengganggu wilayah kerjanya masing-masing. Karena apabila si pengecer atau pedagang yang sudah transaksi dengan stock point tadi tidak bisa didaftarkan kedua kalinya untuk dengan stock point lainnya atau dengan cabang. Jadi sudah tidak bisa didaftarkan lagi, ya. Nah, di sini kami menganjurkan bahwa setiap stock point atau setiap cabang itu memiliki minimal 20 warung pangan di bawahnya. Minimal ya Pak. Jadi minimal 20 warung pangan. Jadi apabila misalkan stock point A kita mau kerjasama di pasar A misalkan. Ya di pasar A itu kemungkinan akan ada lebih dari 20 pelanggan atau 20 pengecer atau 20 toko sembako. Jadi kalau misalkan pasarnya kecil, begitu kita survei ternyata di sana cuma ada 3 pasar sembako, mungkin kita tidak akan ACC. Jadi kita akan ACC di pasar yang memang di pasar tersebut banyak pengecer-pengecernya gitu. Dan minimal dari kami menganjurkan ada 20 pengecer. Next. Nah, ini adalah barang-barang yang nanti akan kita distribusikan dan masih banyak lagi yang memang belum ada di sini ya di layar ya. Jadi kami memiliki produk on brand, produk kami sendiri, mereknya Rania. Rania itu kepanjangannya adalah Raja Wali Nusantara Indonesia. Gitu. Jadi Rania itu ada beras Rania yang beras premium ya. Beras premium itu ada sekitar 9 jenis beras dan mungkin nanti akan bertambah lagi karena ada beras fortifikasi ya. Dan ini beras-beras ini sudah pernah masuk ke Alfa. Sudah masuk ke Alfa, sudah register di Alfa. Gitu.
Nah, kemudian minyak goreng juga minyak goreng premium, ada 2 merek di sini. Ada minyak goreng Rania yang premium, kemudian ada minyak goreng merek Raya yang medium. Gitu. Kemudian ada lagi tepung terigu Rania, ada air mineral Rania, ada sarden Rania, ada kecap Rania, nanti ada saus Rania juga, ya. Ada beras, kalau sorry, ada gula-gula. Kalau gula Raja Gula, kalau gula Raja Gula ini mereknya sudah merek kami sendiri yang sudah didistribusikan sudah puluhan tahun juga dari 5 pabrik. Di Jawa Barat ada 2 pabrik, di Jawa Timur ada 3 pabrik. Mungkin kalau di Jawa Timur Bapak Ibu sekalian pernah dengar Krebet Agung di Malang, kemudian ada di Madiun, apa nih Madiun? Rejo Agung di Madiun, kemudian di Surabaya ada Candi Baru, itu juga masih anak perusahaan dari ID Food. Nah, gulanya akan diproduksi dengan merek Raja Gula, baik itu bulky 50 kg maupun yang kilogram. Kemudian ada susu juga, susu UHT 125 mili, itu mereknya Milky gitu. Dan masih banyak produk lainnya yang memang mereknya itu tidak harus merek kami sendiri, tidak harus Rania gitu. Next. Nah, bagaimana barang, order dan pembayaran mengalir? Jadi, yang pertama adalah ID Food melakukan push order ke warung pangan. Jadi, setelah kerjasama dilakukan, setelah kita survei, setelah gudangnya ada, setelah administrasinya selesai semua, kami akan mengirimkan produk. Tentunya sebelumnya akan kita informasikan dulu ke stock point, produknya apa aja, kita akan dropping di gudang tersebut. Nah, kemudian tier 1 atau stock point itu harus mendistribusikan atau menjual ke pelanggan-pelanggan yang ada di pasar, ke pengecer-pengecer. Nah, dan mendaftarkan pelanggan-pelanggan tersebut ke dalam aplikasi warung pangan. Nanti di toko-toko tersebut akan ditempelkan barcode. Yang berikutnya pada saat tier 2 atau si warung pangan ini ingin melakukan order, dia akan melakukan scan di barcode tersebut dan langsung order secara sistem. Nah, boleh nggak ordernya tanpa dengan sistem? Boleh secara lisan, tapi pada saat praktiknya tetap harus di-scan lagi. Gitu. Kenapa harus di-scan lagi? Karena agar semuanya memang terrecord secara real time. Gitu. Nah, nanti siapa tugas yang bertugas untuk mengantarkan barang ke tier 2? Itu adalah tugasnya dari tier 1. Jadi stock point itulah yang bertugas untuk mengirimkan barang ke tier 2, ke warung-warung pangan di pasar-pasar tersebut. Gitu. Nah, pembayarannya bagaimana? Nah, begitu ada order masuk, itu nanti ada pilihan biasanya pembayarannya itu mau COD atau CBD. Nah, dari kami, secara sistem, kami nanti akan menerbitkan virtual account dari kami. Jadi, si pengecer tersebut pada saat bayar langsung ke kami. Jadi, stock point tidak menerima arus uang. Gitu. Kecuali yang bayar yang pakai cash, ya bayar cash boleh, tapi nanti setelah bayar cash, si warung pangan akan menyetorkan ke virtual account yang sudah terbit. Gitu. Kalau tidak disetorkan akan menggantung menjadi piutang. Begitu. Jadi uang langsung masuk ke kami, barang nanti kita dropping lagi, nanti setelah akhir bulan akan dilakukan rekonsiliasi dan bagi hasil akan kita transfer. Begitu. Jadi apabila ditanya modal kerjanya si stock point ini apa? Berarti menyiapkan gudang dan menyiapkan orang yang melakukan penjualan tadi. Makanya kami menganjurkan bahwa gudangnya itu di lokasi di mana ya? Oh, di pasar. Kenapa? Karena memang kalau posisinya di pasar, biaya distribusinya murah. Atau pengecer bisa ngambil sendiri. Gitu. Kemudian pertanyaan lagi, boleh nggak kami jual ke end user? Tidak boleh. Jadi stock point atau tier 1 tidak boleh menjual langsung ke end user. Gitu. Bagaimana cara mengakomodir apabila ada end user yang datang ingin belanja? Berarti stock point diperbolehkan memiliki tier 2. Silahkan untuk mengakomodir jika ada end user yang mau belanja. Jadi stock point itu nanti menjual ke anaknya sendiri, anak perusahaan sendiri, atau toko di bawahnya sendiri, warung pangan sendiri. Boleh memiliki hal itu, boleh memiliki warung pangan sendiri, yang sehingga nanti keuntungannya akan double, keuntungan bagi hasil dapat, keuntungan jual ke end usernya pun dapat. Jadi ada 2 kali keuntungan di situ. Next. Nah,
Syarat-syaratnya apa untuk menjadi mitra Stock Point? Yang pertama, memiliki gudang operasional yang kurang lebih luasnya 50 meter persegi. Monggo diusulkan ke kami, ini tidak baku, jadi bisa kita diskusikan tergantung apa namanya potensi yang ada di pasar tersebut. Contoh misalkan kemarin kami mau kerjasama di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang itu kan kami akan dropping barang by kontainer. Otomatis gudangnya harus muat minimal 3 kontainer. Itu beda lagi. Tapi kalau masih di Jawa, gitu masih di Jawa itu 50 meter persegi cukup. Atau monggo apa namanya disampaikan ke kami ada gudang tapi luasnya segini loh, apakah mencukupi silakan. Gitu. Nah, memiliki jaringan warung aktif minimal 20 mitra warung pangan. Ini juga tidak wajib maksudnya nggak harus sudah memiliki. Nanti kita bisa cari barang-barang. Yang penting potensinya ada di pasar tersebut. Gitu. Yang ketiga, wilayah yang potensi. Nah, memang kami akan menyetujui apabila memang wilayahnya benar-benar berpotensi. Gitu. Misalkan menunjuk pasar A, oke, pasar A ini belum di cover oleh cabang dan belum ada mitra stock point-nya, silahkan digarap. Nanti kita akan survei, oh iya oke, pedagangnya banyak, siap. Nanti akan bikin gudang di sini gitu misalkan. Jadi memang benar harus di wilayah potensi. Gitu. Nah, eh, ada jaminan atau tidak ini yang mungkin terlewat dari kemarin sebelumnya ada tim dari IDF juga Pak Muhajir yang menyampaikan mensosialisasikan ini ada yang terlewat mungkin. Jadi pada saat kami melakukan dropping barang gitu ya, kami butuh jaminan untuk keamanan barang tersebut karena barang itu masih milik kami. Nah, jaminannya apa? Boleh dengan bank garansi, boleh juga dengan asuransi yang memang diterbitkan secara resmi. Berapa nilainya? Bisa kita diskusikan. Jadi memang ada yang kemarin Tanjung Pinang itu sempat bilang dia akan membuat bank garansi senilai 3,5 miliar. Tapi kalau misalkan kita bicara 20 warung pangan, itu kurang lebihnya di angka 350 juta per pasar. Jadi bank garansi 350 juta. Kami tidak akan mencairkan bank garansi tersebut. Jadi bank garansi tersebut atau asuransi tersebut hanya dijadikan sebagai jaminan saja. Gitu. Next. Nah, ini yang tadi udah kami sampaikan ya. Jadi modalnya ringan, sistemnya bagi hasil. Jadi seperti consignment, tapi bukan consignment juga. Jadi barang laku, kita langsung berikan keuntungan. Tidak ada yang harus dibayar. Nah, berapa pembagiannya? Pembagiannya adalah 60-40. 60% kami sebagai penyedia barang, 40% adalah untuk stock point. Next. Nah, ini simulasi atau ilustrasi yang paling minim menurut saya. Ada yang adalah yang paling minim, ya. Yang pertama adalah komponennya adalah jumlah warung binaan. Itu minimal 20 warung pangan. Rata-rata omset belanja per warung per bulan sekitar 40 juta. Itu per bulan. Ya, bisa jadi warung pangan tersebut transaksi seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, karena space gudangnya kecil ya. Yang ketiga, itu total omset jaringan untuk per bulan. Asumsinya berarti 800 juta. Saya cuma mengalihkan 40 juta dikali 4. Ketemunya, 40 juta dikali, 40 juta dikali 20 warung pangan. Ketemu 800 juta. Ya. Dengan margin kotor sekitar 6,5%. Ini juga margin kami taruh yang paling rendah. Kenapa? Eh, nanti kalau misalkan yang dijualnya banyak kecapnya, sausnya, tepungnya, atau tisu, itu marginnya bisa 15% sendiri. Ini kita ambil terburuk, misalkan marginnya sekitar 6,5%. Gitu. Tapi kalau misalkan banyak kecap atau saus yang dijual, itu angkanya bisa di 15% marginnya. Gitu. Karena kecap saus itu 15%, tisu kemudian 13%, tepung terigu itu sekitar 10% marginnya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah estimasi terendah lah 6,5%. Nah, berarti keuntungan kotornya itu sekitar 52 juta. Kemudian dibagi 60-40 sehingga pembagi hasil si mitra stock point itu adalah 20.923.000 sekian-sekian per bulan gitu. Nah, mungkin sebagai gambaran kami sudah kerjasama dengan stock point di Jakarta. Itu satu stock point itu
baru jalan belum 1 bulan, sekarang mitranya sudah ada 41. Jadi lebih dari 20. Jadi baru mulai belum 1 bulan dia sudah 41 mitra warung pangan di bawahnya. Sebagai contoh. Next, Ri. Nah ini, kenapa warung ingin bergabung dengan Anda? Itu kan, kenapa warung ingin bertransaksi dengan stock point atau dengan kami di cabang? Harganya kompetitif, terus kemudahan order bisa melalui sistem, jaraknya juga dekat kalau dengan stock point, tidak perlu menunggu salesman datang dari pihak-pihak lain atau perusahaan lain, jaminan kualitas, terus pembayarannya juga mudah, bisa langsung pakai virtual account, poin dan bonus. Nah, poin dan bonus itu nanti akan kita siapkan. Jadi program-program kami juga akan menyiapkan. Gitu. Next. Nah, 5 langkah mudah menjadi mitra Stock Point ID Food. Yang pertama adalah pengajuan kemitraan. Nah, pengajuan kemitraan ini meliputi sudah memiliki gudangkah, terus pasar mana yang akan di-cover, terus kesiapan SDM-nya minimal 2 orang. Kemudian lanjut ke verifikasi dan survei. Kami akan memverifikasi wilayahnya, kemudian gudangnya, pokoknya evaluasi untuk kesiapan operasional di wilayah tersebut. Nah, yang selanjutnya penandatanganan kerjasama. Ada sebuah PKS, ya perjanjian kerjasama. Setelah itu PKS tersebut yang menjadikan dasar Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan bank garansi atau asuransi. Misalnya seperti itu. Nah, setelah terbit bank garansi atau asuransi tadi, nah kita akan melakukan aktivasi, install aplikasinya, kemudian kita akan melakukan training buat tim Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Nah, setelah di training, kita akan melakukan push order. Jadi melakukan dropping barang ke gudang Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya, tugas Bapak Ibu sekalian tinggal mengakuisisi atau mendaftarkan mitra-mitra, calon-calon mitra warung pangan yang ada di pasar-pasar tersebut. Gitu. Dan kami tidak akan lepas tangan di sini. Kami akan monitor terus dari kantor pusat dan mungkin cabang-cabang kami di wilayah kerja Bapak Ibu sekalian. Contoh di Jawa Timur kami ada 5 cabang Raja Wali Musindo dan ada 3 cabang PPI. Jadi total ada 8 cabang di Jawa Timur. Lokasinya ada di Malang, Surabaya, Sidoarjo, Madiun, dan Jember. Cabang-cabang kami ada di sana. Gitu. Next. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang masih kurang jelas, silakan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Nah, ini luar biasa menurut saya. Saya pikir teman-teman dari di Permades bisa melihat ini sebagai satu peluang ketika bicara tentang tadi kok ada jaminan atau apa dan seterusnya. Saya membayangkan ini kawan-kawan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat ini mungkin bisa menjadi bagian dari kolaborasi antara badan usaha milik desa bersama yang mereka punya duit karena memang bisnisnya ada di urusan keuangan bisa menerbitkan garansinya, artinya bumdesnya tidak perlu menyiapkan penjaminan, tetapi cukup dari bumdes bersamanya, karena kan bumdes bersama ini kan dimiliki oleh beberapa desa di kecamatan itu. Saya pikir saya melihat dua agenda kita pada pagi hari ini itu agenda yang ibarat kata ya tinggal eksekusi aja. Apakah kemudian ini belum ada di program kita dan seterusnya seperti yang tadi disampaikan Mas Faris tadi, menurut saya ketika tidak ada dalam program tetapi memang kemudian itu memungkinkan, maka ya cukup kemudian satu rapat dari pengurus bersama dengan pengawas kemudian mencermati ide program atau ide bisnisnya dan bisa dilakukan. Saya pikir ini catatan menarik yang saya bisa ambil dari forum pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan berikan ruang teman-teman dari BUMDes kalau ada yang ingin
tanyakan, dan menurut saya Vita tadi sudah memberikan jawaban tentang kegalauan dari Mas Waris juga. Ini gimana ini teman-teman BUMDes bikin laporannya dan seterusnya. Kayaknya Vita udah bisa menyelesaikan. Kemudian teman-teman BUMDes yang belum ada usaha atau belum bergerak dan seterusnya, saya pikir nanti juga bisa didiskusikan lebih lanjut dengan ID Food apakah memang BUMDesnya harus sudah berbadan hukum atau belum berbadan hukum, tetapi secara keputusan desanya sudah ada keputusan desa, itu sudah bisa didukung dan seterusnya, itu bagian bisa didiskusikan. Silakan teman-teman dari BUMDes atau teman dari Izin pendapat. menambahkan lagi Pak Suryo. Jadi Silakan. apabila dari misalkan calon stock point tersebut sudah biasa menjual produk-produknya sendiri nih di luar produk-produk kami, itu juga silakan. Silakan jalan bareng, silakan jalan beriringan, cuman memang produk tersebut tidak masuk ke sistem kami, gitu. Yang kedua, kami juga membuka peluang apabila memang ada produk yang ingin ditawarkan ke kami, Pak. Tidak akan ditawarkan kami, misalkan ada setiap daerah ada industri rumah tangga atau industri produk-produk yang di lokalan, silakan ditawarkan ke kami. Nanti kami akan input ke sistem kami. Jadi produk-produk di dalamnya kita juga nggak membatasi produknya harus produk-produk dari kami, enggak. Jadi kami juga bisa off-take dari produk-produk yang ada di wilayah. Contoh kemarin waktu pas kita kerja sama di Tanjung Pinang, kami off-take berasnya dari mereka juga, Pak. Gitu. Karena kalau kita ambil dari Pulau Sumatera, kita akan ongkos kirimnya terlalu mahal, kita ambil dari mereka Tanjung Pinang. Dan mungkin sedikit ada tambahan, Pak, kami akan coba share sedikit dashboard warung pangan yang sudah berjalan di cabang-cabang kami. Gitu. Jadi program ini baru berjalan belum 1 bulan, Pak. Belum 1 bulan. Dan pelanggan existing kami itu sebenarnya ada lebih dari 25.000 ya yang apa namanya yang pelanggan sembako itu lebih dari 25.000, dan kita akan melakukan reakuisisi pelanggan-pelanggan tersebut. Nah, belum 1 bulan, coba di Zoom Mas Eri, kita sudah ada 3.560 warung pangan di Jawa. Di Zoom, tolong di Zoom yang Jawanya, petanya. Terus. Ya. Nah, ini langsung terlihat ya Pak ya. Jadi terlihat titik-titiknya nih sudah di mana aja. Jadi Jawa itu baru kami lakukan training itu minggu kemarin Pak di Jawa Timur. Tapi sudah ada tuh warung-warung pangan langsung. Jadi at least yang di Jawa Timur ini belum seminggu. Sudah ada mitra-mitranya. Dan di tengah-tengah masih banyak yang kosong Pak. Nah, yang kosong-kosong itulah yang kami membuka peluang kepada calon-calon mitra stock point. Ayo kita kerjasama di wilayah-wilayah yang saat ini masih kosong Pak. Gitu. Nah, perbedaannya Temanggung Mas, coba Mas. Coba di Jam Temanggung sudah ada belum Mas Eri? Ini harusnya Temanggung. di sebelah sini, di bagian ini ya. Coba ya. Coba di Zoom lagi Mas Eri. Jawa Tengah, Temanggung. Nah, ini Magelang. Mana itu? Terus Nah, di Zoom ini lagi. Temanggung. Masih kosong itu. Masih kosong Pak. Kami belum ada mitra poin di sana. Tulungagung itu Pak. Tulungagung itu. Coba cek Temanggung deh. Temanggung. Temanggung bawahnya Semarang. Di mana sih Temanggung? Atas Mas. Coba di atas Mas Eri. Jawa Tengah. Lagi naik. Naik lagi. Ini masih Jawa Timur. Ini berarti ke kiri Mas. Coba cari Temanggung. Temanggung, Wonosobo, Magelang dan sekitarnya. Apa jauhan dari itu? Di atas. Coba naik Mas. Itu mana itu? Magelang. Dekat Magelang itu loh Mas. Jadi ke atas dikit. Ini Jogja ini, dekat Jogja ini loh Mas. Masih bisa di zoom lagi nggak Mas Eri? Magelang. Nah itu Temanggung ya? Nah, itu Temanggung. Tengah-tengah tuh. Tengah tuh Temanggung. Stop. Nah, itu Temanggung. Nah itu Temanggung tuh. Nah itu. Itu tengah Ri, yang tulisannya hitam. Nah, itu Temanggung. Nah, masih kosong Pak. Oke. Sip. Masih kosong. Kami belum ada mitra stock point di sana, dan memang secara jarak itu jauh dari cabang-cabang kami Pak. Gitu. Kalau di Jawa Tengah kami ada di Jogja, ada di Semarang, kemudian ada di Purwokerto,
satu lagi ada di Solo. Jadi cabang kami ada 4 di sana. Jadi memang mungkin untuk Temanggung ini jaraknya jauh untuk dijangkau oleh cabang-cabang kami. Makanya kami akan kerjasama dengan pihak eksternal di sana, gitu Pak. Nah, berarti udah cocok. Udah cocok, tinggal nanti koordinasi lebih lanjutnya bisa dibantu mungkin Pak Sugeng diarahkan ke cabang yang mana supaya teman-teman bisa berkomunikasi lebih lanjut, kira-kira kayak gitu. Izin Bapak Oke. untuk program ini langsung ke kami di kantor pusat Pak. Jadi nggak Oke, lewat siap. cabang. Karena posisinya stock point ini sejajar dengan cabang Pak nantinya. Itu jadi bukan di bawah cabang. Gitu. Oke, mantap, Iya. mantap. Dan mungkin satu yang tadi belum saya sampaikan bahwa kita juga nanti akan mendistribusikan minyak kita juga Pak. Jadi itu yang akan menjadi sweetener setelah sudah terjual pemerintah. Gitu. Jadi yang memang kami bisa dapat tergantung pemerintah. Tapi saat ini kami rutin dapat sih Pak. Gitu. Oke. Mungkin gitu Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Kemarin yang agak nakal saya itu banyak ketika ada food dan non food itu, kemudian saya tanya, Temanggung itu produk unggulannya tembakau, rokok masuk apa enggak ini? Kata Pak Muhajir, kayaknya kalau rokok ID Food belum masuk Pak. Ya oke. Oke, tapi setidaknya ada ruang-ruang yang menarik. Sebelum teman-teman BUMDes, mungkin Mas Waris ada yang ingin direspon? Monggo. Atau teman-teman dari BUMDes ada yang ingin bertanya? Walaupun saya sudah share juga untuk langsung masuk ke grup. Silakan Bina Usaha. Udah open mic. Terima Hatur kasih. nuwun Pak Suryo. Iya, Terkait monggo. dengan ini sangat menarik. Ini terkait dengan ID Food. Yang ingin saya tanyakan, makronya itu untuk mendirikan semacam cabang atau mitra, itu modalnya berapa ini? Minimal berapa ini maksudnya? Modalnya gudang aja. Iya, betul Pak. Modalnya gudang. Jadi gudang Bapak bisa sewa atau memiliki. Kalau yang kemarin ketemu dengan saya, Pak Rido itu yang di Pengasinan Bogor, Gunung Sindur, Pak Rido itu sudah memiliki gudang di dekat pasar, jaraknya sekitar 50 meter, nggak apa-apa lah, gitu. Saya bilang, boleh dipakai nggak? Boleh, silakan Pak. Saya bilang, daripada Bapak harus sewa lagi. Gitu sih. Kalau yang untuk jaminan itu? Nah, kalau jaminan sebenarnya gini Pak, jaminan itu kami akan mendropping barang sesuai dengan jaminan tersebut Pak. Jadi memang ya mohon maaf Pak, jadi pada saat kami kan saat di luar stock point ya, saat kami melakukan penjualan ke toko-toko misalkan, nah itu juga ada yang namanya risiko Pak. Jadi pernah kita dropping barang nih ke toko, besok tokonya hilang. Yang begitu model seperti itu Pak. Jadi memang kami butuh jaminan tersebut senilai barang yang kita dropping Pak, sesuai dengan potensi di pasar tersebut. Gitu. Contoh misalkan kemarin saya sudah membuat breakdown, kenapa timbul angka 350 juta, itu kalau minyak kita 1.000 karton aja, itu sudah 168 juta. Minyak kita 1.000 karton. Itu 168 juta. Oh Pak, saya boleh nggak di bawah itu, jadi nggak usah besar-besar. Nanti bisa kita bicarakan Pak. Gitu. Karena ini masih di Jawa ya Pak. Kalau sudah di luar Jawa itu yang agak repot karena pengiriman pakai kontainer. Gitu. Tapi kalau masih di Jawa itu masih bisa kita bicarakan. Nanti boleh nggak kita akan naik atau berkembang atau akan naik nilai benggarisnya sesuai dengan perkembangan bisnis, silahkan. Itu bisa dibicarakan. Cuma kan lucu ya Pak, misalkan nanti ada stock point tapi kok barangnya cuma minyak 10 karton kan nggak mungkin. Nanti mungkin akan sekian ratus karton, gulanya sekian bal, yang lainnya juga harus ada. Nah itu kemarin saya coba kalkulasi itu mungkin sekitar antara 300-an lah kurang lebih Pak angkanya. Dan kami akan menjamin barang di gudang tersebut akan senilai itu terus. Dan itu hanya jaminan ya, artinya duitnya nggak disetorkan loh. Kita tidak mencairkan Pak. Kami tidak mencairkan. Ya, Nanti tidak mencairkan. Artinya bahwa jaminan ketika ada sesuatu, maka kemudian itu bisa dijadikan untuk membayar dari barang yang ditaruh di gudang kita, kan kira-kira kayak gitu. Betul Bapak, betul. Betul, Jadi ya, Pak? memang mekanisme kan makanya tadi saya sempat ngasih alternatif, boleh bank garansi, boleh asuransi, karena beberapa pihak atau beberapa kemarin calon mitra itu agak keberatan kalau dengan bank garansi Pak. Bank garansi saya harus taruh uangnya full 100%. Ada yang bilang, Pak saya bank garansi aja karena bank garansi sih naruh uang 10%. Wah, mereka bisa begitu, monggo Pak. Mau pakai yang mana?
mau pakai asuransi boleh, mau pakai bank garansi juga boleh. Gitu. Oke, menarik itu. Monggo Pak Suarez masih ada yang lain yang ingin ditanyakan sambil Sementara nunggu teman-teman yang lain. Udah cukup, Mas Suarez? Mas Abi ada teman-teman yang lain, monggo. Monggo teman-teman Pak yang lain Agus, tadi bina usaha kayaknya sudah open mic. Silakan. Ya, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Yang saya tanyakan untuk apa namanya ini untuk poin mitra warung pangan ya Ya, untuk stop Pak poin Pak. Sugeng ya. Stop poin warung Stop pangan. poin Stop point. mitra warung pangan. Ya, karena gini Pak, kalau diharuskan dekat pasar untuk desa-desa yang lain yang tidak dekat pasar bagaimana? Tuh, nah, padahal topografi di Temanggung ini eh, pasarnya biasanya di keramaian itu di wilayah-wilayah datar, Pak. Untuk yang wilayah atas di bawah gunung ini kan kebanyakan desa-desa terpencil gitu lah. Nah, kebetulan Desa Ngabean ini di kaki Gunung Sindoro itu ya ada sekitar beberapa desa yang ada di sana, tetapi jauh dari Pasar Ngadirejo, Pasar Candiroto. Kalau Ngaben itu ikutnya Kecamatan Candiroto, tetapi lebih dekat ke Pasar Ngadirejo, sekitar jaraknya sekitar 5 kiloan. Kalau ke Candiroto itu 7 kiloan. Nah, seandainya yang ikut bergabung itu tidak di dekat pasar, bagaimana? Nah, untuk itu yang pertama. Yang kedua, eh, kita ini ya kepengen untuk bergabung itu, tapi belum belum pernah menjalankan warung. Jadi untuk BUMDes Bina Usaha di Ngabian ini baru usahanya itu baru penggemukan sapi dan ikut Hmm, bergabung di eh, apa itu Samsat Budiman itu Pak. Nah, baik. kepinginnya kita itu ya ikut juga karena pasar-pasar di sini, warung-warung di sekitar Desa Ngabian dan warung di Desa Ngabian itu kebanyakan kalau pulaan membeli barang itu di Pasar Ngadirejo, kebanyakan di Pasar Ngadirejo. Karena di Pasar Candiroto itu jaraknya lumayan lebih dekat ke Ngadirejonya itu. Jadi apakah diperbolehkan kalau tidak dekat dengan Pasar Ngadirejo? Baik. Kemudian yang berikutnya, BUMDes ini kan tersebar di setiap desa. Lah kalau BUMDes masing-masing BUMDes ini mau ikut bergabung, otomatis pasar kita yang terbatas, Pak. Selain itu, dengar-dengar KDMP juga itu nanti akan menyediakan hal yang sama, pangan, kemudian pupuk-pupuk dan sebagainya itu di KDMP. Lah, apakah kita nanti tidak apa oyo-oyoan saling saling berebut untuk mencari pasar gitu. Itu Pak sementara. Kemudian untuk yang eh, Monggo langsung Pak Sugeng. Baik. Terima kasih Pak. Terkait dengan boleh nggak kalau jauh dari pasar, sebenarnya kami menganjurkan lokasi di pasar itu agar biaya distribusi si stock point itu tidak terlalu besar saat melakukan pengiriman. Karena saat dilakukan bagi hasil, kami tidak akan memperhitungkan biaya distribusinya. Kami tidak akan mengganti biaya distribusi si stock point warung stock point tersebut pada saat distribusi ke mitra-mitra warung pangan. Gitu. Jadi kalau terlalu jauh, yang dikhawatirkan adalah si stock point ini nanti akan ada rugi atau akan ada biaya tambahan saat mengirimkan barang. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya boleh atau tidak, boleh, tapi jangkauannya tidak boleh juga jauh sampai ke pasar, Pak. Jadi kami kan tadi ada dua ya. Ada yang sebagai stock point, ada yang sebagai mitra. Kalau mau sebagai mitra juga boleh. Nanti akan disuplai oleh stock point yang ada di pasar. Gitu di pasar Bapak dekat dengan pasar pasar apa tadi? Ngadirejo ya.
apa tadi? Nah, jika di situ sudah ada stock point, nah Bapak bisa menjadi mitranya. Oh, mitra. Ya. Itu juga bisa karena Bapak menjualnya ke pengguna langsung atau ke pemakai langsung atau ke end user. Nah, kalau jualnya ke end user atau ke pemakai langsung, lebih baik Bapak hanya menjadi mitranya saja. Gitu. Dapat barangnya dari mana? Dari stock point yang ada di pasar, Pak. Gitu. Itu karena kalau misalkan Bapak menjadi stock point tapi di daerah pedesaan, nanti Bapak suplainya kemana dulu nih? Kalau Bapak suplainya ke warung-warung lagi, silakan. Itu juga bisa. Berarti Bapak menjadi stock point yang anggotanya atau mitra warung pangannya adalah toko-toko di warung-warung di pedesaan. Tapi kalau dijualnya ke end user, ke pemakai langsung, berarti Bapak sebagai mitra warung pangan yang dapat support barangnya dari stock point gitu. Nah, untuk mitra warung pangan butuh butuh bank garansi tidak? Tidak. Itu mekanisme transaksi nanti dengan si stock point. Begitu, Pak. Gitu. Ya, ya, ya. Ya. Ini terus kemudian KDMP. Kalau KDMP itu memang sasarannya langsung ke end user, Pak, ke pemakai. Setahu saya, pengguna langsung. Nah, kalau kami dua tadi bisa ke pengguna langsung sebagai mitra warung pangan atau sebagai stock point kita yang distribusinya ke mitra warung pangan. Dan produknya yang kami miliki bukan produk kami sendiri. Sorry, bukan hanya produk yang kami miliki sendiri, tapi kita juga kerjasama dengan pihak-pihak eksternal. Jadi merek apapun juga bisa masuk. Kemarin malah ada datang ke kami direktur dari OT, Pak, orang tua, Pak. Seperti Wafer Tenggo. Kemarin datang kemari. Itu mau kerjasama dengan kita. Jadi produk itu pun bisa masuk nanti. Jadi produknya tidak terbatas. Yang penting inline, sejalan dengan produk yang kita miliki, yaitu produk food. Kalaupun non food, produknya nanti mungkin kayak tisu gitu. Gitu sih Bapak. Mungkin Nanti bisa dilanjut lewat WA atau apa, Pak ya? Mas Ya, Bina Pak. Usaha mungkin saya bisa sedikit menambahkan karena kebetulan orang tua saya dulu juga jualan kelontong, jadi agak paham dikit nih. Jadi mitra ini sebenarnya lebih pada jadi tempat perkulakan. Tempat perkulakan barangnya dari ID Food. Kan kira-kira seperti itu. Betul. Syarat mitra adalah 20 warung yang menjadi tercatat sebagai warung pangan. Nah, tadi ID Food menyampaikan satu, kenapa kemudian tempatnya di pasar supaya tidak ada ongkos kirim. Kan kira-kira kayak gitu. Karena tidak ditanggung ongkos kirim, tidak di-cover dari ID Food hanya berbagi yang 40%. Betul. Sebenarnya solusinya simpel menurut saya. Ketika desa itu taruh kata bina usaha itu punya tempat, ya kan, kemudian bisa mendata 20 warung yang ada di desa itu, 20 warung itu didaftarkan jadi warung pangan, maka bina usaha udah bisa jadi mitra stock point. Nah, ketika tadi Pak Sugeng menyampaikan bahwa tidak ada support untuk biaya ongkos kirim dan seterusnya, tinggal nanti bina usaha menyampaikan ini karena kamu dapat harganya juga bagus, kita untungnya kalau nganter nggak mungkin, jadi kamu pesan, kamu ambil di stock point, udah selesai, nggak ada biaya juga. Kira-kira kayak gitu. Konklusinya ya, kalau bayangan saya karena bapak saya dulu juga bakul, jadi kira-kira ngerti cara ngitungnya. Kira-kira kayak gitu ya. Termasuk juga kemarin yang disampaikan oleh Pak Muhajir, bisa juga dari pihak stok ini juga dari mitra ini juga bisa kemudian ketika belanja beras nih, beras yang ukurannya berapa kiloan dan atau gula yang ukuran karung-karung, kemudian bisa direpacking dan seterusnya. Yaitu nanti bagian lain bisa berbagi cerita dengan Mas Sugeng. Saya pikir ruang-ruang bisnisnya luar biasa. Persaingan dengan Kopdes saya pikir tidak ada persaingan karena Kopdes itu ibarat kata bukan perkulakan. Kopdes itu adalah retail langsung. Nah, jenengan ini mengambil posisi sebagai tempat perkulakan. Kira-kira gitu, ya, Mas Bina ya. Ya, paham, Pak. Oke. Monggo yang lain kalau masih ada. Mas Waris, kita sampai jam berapa ini? Bebas Pak Suryo. Oke. Nah, nanti silakan. teman-teman kok sudah puas ya, silakan.
Monggo. Masih ada satu Oh, ini penanya itu Pak, silakan, monggo. dari Gunung Mulia itu Pak, Oh, ini Gunung terkait Mulia tadi Pak. bisa perorangan sebagai mitra ID Food. Nah ini monggo Mas Sugeng memberikan respon. Walaupun kalau saya sih berharap ya ini jadi bagian dari bisnisnya BUMDes. Tapi secara kebijakan ID Food pasti punya kebijakan masing-masing. Monggo Mas. Baik, terima kasih Bapak. Terkait perorangan maupun PT atau CV atau BUMDes, kita masih membuka Pak. Gitu, yang penting segala persyaratannya itu bisa dipenuhi. Gitu sih Pak. Oke, sudah terjawab ya dari pertanyaan di chat. Silakan yang lain ada yang ingin bertanya. Mungkin ada tenaga pendamping. Nah, ini Agus Santoso nih TAPM. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau supaya bisa dikonfirmasi ke kawan-kawan yang lain, didistribusikan informasi ke desa-desa yang lain. Monggo Mas Agus. Ya, terima kasih Pak Suryo. Jadi ini sangat menarik hari ini. Artinya yang ID Food ini sangat menarik tadi ya. Cuman barangkali untuk mempunyai jaminan modal segitu tidak semua desa. Yang jadi pertanyaan saya untuk ID Food itu kan terkait sama tadi seperti yang dari mana Ngabean itu ya. Dengan KDMP-nya. KDMP itu kan nantinya juga salah satunya di dropping barang. Jadi sepengetahuan saya itu tidak hanya sebagai ke end user, tetapi nanti dia juga harus mengedrop ke warung-warung di sekitar KDMP itu sendiri. Jadi ketika ada warung-warung di sekitar KDMP maka tidak boleh langsung menjual ke konsumen. Harganya agak berbeda juga gitu. Nah ini apakah nanti ketika BUMDes bergerak di situ, eh, ID Food tidak akan masuk ke KDMB karena KDMB ini kan program prioritas nasional. Jangan-jangan nanti ID Food diwajibkan ke KDMB gitu. Jadi nanti bagaimana posisi dari stock point itu, apakah tidak ada dualisme? Itu aja mungkin. Terima kasih Mas. Saya pikir yang kemudian menjadi menarik adalah ketika kita ingin memulai usaha lebih pada melihat peluangnya. Kita jangan lihat ada apa, oh ini akan ada kompetisinya ini dan seterusnya. Abaikan itu dulu. Yang kemudian jadi catatan menarik, teman-teman ini adalah teman-teman tenaga pendamping. Tenaga pendamping dalam konteks ini pastinya kalau kemudian bicara tentang ekonomi lokal desa, maka pasti akan lebih berpihak kepada BUMDes. Itu satu. Yang kedua, bahwa kalau kemudian ID Food nanti kan juga nyuplai koperasi dan seterusnya. Udah itu biar ID Food yang mikir, kita nggak usah mikir. Yang penting kita dapat harganya bagus, kemudian secara bisnisnya bagus, ya udah jalan aja. Nah, bahwa kemudian apakah ini akan ada pertentangan dan seterusnya, nggak ada yang perlu dipertentangkan. Karena menurut saya kita nggak perlu terlalu khawatir tentang kompetisinya. Kewajiban dia itu mendistribusikan yang barang-barang subsidi itu, bantuan pangan dan seterusnya, itu kewajibannya koperasi. Kewajibannya BUMDes apa? Kewajibannya BUMDes yang bisnis, produk-produk yang nggak subsidi ada di ID Food, didistribusikan ke warung-warung di desa itu. Sesimpel itu kalau menurut saya. Saya pikir itu Mas Agus yang bisa saya berikan tambahan, dan ini bagian dari saya ingin memberikan semangat kepada teman-teman TPP, fokuslah dengan yang kemudian menjadi tanggung jawab. Indikator suksesnya teman-teman ini kan indikator sukses terhadap BUMDesnya. Indikator sukses koperasi kan ada pendamping koperasi, ada manajer koperasi yang mikir masing-masing. Jadi mungkin itu yang jadi catatan saya, walaupun tidak berarti kita ingin artinya ingin mempertentangkan, enggak. Masing-masing jalan, yang penting enggak saling bersinggungan. Jalan tol itu ribuan mobil yang jalan, kecepatannya juga tinggi-tinggi kan, yang penting enggak saling serempetan kan, kira-kira kayak gitu. Oke, monggo yang lain kalau masih ada, kita tunggu. Kalau enggak ada nanti kita kembalikan ke Mas Waris untuk kemudian menutup perjumpaan kita. Tapi saya antusias sekali, forum ini luar biasa.
teman-teman BUMDes untuk kemudian. Oke, monggo silakan. Mbak Listi, open mic. Oke, dari BUMDes Desa Telaga Makmur. Oh, monggo silakan. Silakan, Mas. Saya mau dari BUMDes Desa Telaga Makmur mengusulkan ini terus lanjut dulu untuk pembahasan perihal mitra pangan. Nanti saya berharap bisa memposisikan sebagai pemasok untuk warung warung sayurnya untuk kebutuhan sayur mayur dan buah yang ada di desa kami. Oke, gitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi nanti mungkin nggak cukup sekali ini kita ketemu. Mas Sugeng dengan tim juga bisa memantau petanya Temanggung kayak apa, berapa kecamatan dan seterusnya, potensi apa intelijen marketnya kan pasti juga ada. Jadi, oh ini potensinya kayak gini nih, oh kebutuhannya kira-kira kayak gini dan seterusnya. Termasuk juga potensi-potensi yang dimiliki oleh BUMDes. Kira-kira produknya apa dan seterusnya nanti dari dinas bisa bisa mengajak kawan-kawan untuk kemudian mencoba menginventarisasi teman-teman ini punya produk apa yang memungkinkan ditawarkan. Kalau kata, oh di tempat kita ada pabrik apa saus umpamanya atau pabrik kecap atau kemudian ada produk-produk tertentu. Nah itu diinventarisasi, dikomunikasikan ke ID Food. Pak kira-kira ini, oh ini sudah ada EIRT-nya, izin apa industri rumah tangganya, oh ini sudah bahkan sudah beredar di apa menyebar luas sampai di wilayah-wilayah di luar Temanggung dan seterusnya kapasitas produksinya kayak apa dan seterusnya nanti mohon dari teman-teman Pemda dari dinas bisa menginventarisir dan kemudian mengkomunikasikan. Oh, desa yang di sini itu penghasil beras umpamanya. Nah, kemudian gimana dikoneksikan dengan ID Food, kemudian nanti aturan mainnya kayak apa? Oh, kalau di ID Food, packingnya harus kayak gini, kualitasnya harus kayak gini, hitungan bisnisnya kayak apa. Nah, itu setelah ketemu nanti yang punya produk bisa dikomunikasikan. Saya pikir gitu ya, Pak Sugeng ya. Iya, betul Pak, betul banget. Ya, oke kalau gitu di apa di chat saya sudah sampaikan apa link untuk gabung ke grup minat untuk mitra. Di situ juga Pak Sugeng juga sudah bergabung. Kemudian untuk apa Vita Temanggung aplikasi juga kita bikin grupnya. Itu sudah ada di chat kita. Mohon silakan yang tertarik silakan bergabung supaya tektokannya tidak putus sampai di sini. Jangan sampai forum kayak gini udah luar biasa, nggak taunya terus ini hubunginnya support dan seterusnya. Mohon nanti dari dinas juga ada yang bergabung di forum itu sehingga nanti saya bisa jadikan apa admin supaya kalau mau ngundang dan seterusnya juga lebih gampang. Saya pikir itu ada yang lain mau ditambahkan? Oh ini ada chatting. Musim hari raya mengalami kenaikan harga dan seterusnya. Bertanya barang yang stok apakah harganya selalu standar? Nah, monggo, ini dari dinas menanyakan ini, Pak Sugeng. Ya, Pak. Nah, oke, jadi terkait dengan harga, itu harga yang memang biasa kami distribusikan oleh cabang-cabang kami sendiri ke pasar-pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara contoh ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah membeli minyak kita ya. Minyak kita mungkin Bapak-Bapak kalau beli ke warung atau ke itu harganya mungkin di atas HET. Saat-saat ini kalau saya perhatikan minyak kita bisa dijual dari harga 17.000, 18 bahkan sampai 20.000 per liter. Minyak kita yang sebenarnya dari pemerintah atau dari Kemendak itu menganjurkan bahwa minyak kita sampai kepada end user itu maksimal di 15.7. Nah, kami akan menyesuaikan harga itu sesuai dengan peraturan Permendak. Jadi kami akan memberikan harga melalui warung pangan dengan harga modal 13.500 dan dijual 14.500 ke warung pangan. Harga jual itu 14,5. Nanti si warung pangan jual lagi 15.7. Itu marginnya sudah cukup besar. Itu salah satu contoh aja di minyak kita.
beras kita akan selalu mengikuti yang namanya HET pemerintah. Nah, HET beras premium sekarang 14,9. Nah, harga jual nanti si warung pangan itu otomatis di bawah itu, di bawah 14,9. Gula pasir yang sekarang HET-nya 17,5. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau misalkan beli ke Indomaret pasti harganya 17,5. Kami sudah dapat dipastikan harganya di bawah itu juga. Tepung terigu itu di pasaran harga sudah 15.000, ada yang 13.000. Kami menjual mungkin di harga 10.000, Pak. Untuk tepung terigu, jauh di bawah harga pasar. Itu baru contoh-contoh aja. Makanya tadi kami sempat sampaikan bahwa eh, eh, seperti kecap dan saus itu bahkan marginnya bisa 15%. Sebenarnya dengan menjual harga di bawah standar aja, itu margin itu lebih besar banget. Gitu sih, Pak. Mungkin itu bisa mewakili, Pak. Oke, ini luar biasa. Saya pikir nanti juga perlu ada forum lain lagi nanti Mas Sugeng mohon berkenan kalau ini pengen detail lagi dan seterusnya mungkin kita minta waktu atau setidaknya bisa chatting di grup karena di grup Mas Sugeng sudah ada di situ jadi bisa memantau dinamika yang ada di situ dan khusus Temanggung mungkin saya nitip ini apa menjadi satu perhatian khusus nih Mas Sugeng saya nitip supaya Temanggung ini apa BUMDesnya bisa bisa lebih punya kegiatan bisnis dan yang menguntungkan dan itu bersama ID Food. Jadi saya membayangkan kalau ID Food itu adalah BUMN punyanya negara, kalau BUMDes itu punya desa, maka disinilah desa dan negara apa berkolaborasi menjadi jalinan bisnis dari badan usaha milik pemerintah, pemerintah pusat negara, pemerintah paling bawah desa. Jadi ini perkawinan yang luar biasa menurut saya dan tidak terasa ini juga sudah cukup panjang. Matur nuwun Mas Sugeng sudah apa menyempatkan waktu. Mas Ella matur nuwun sudah bergabung dan saya pikir tidak bijak kalau kemudian kita terlalu berpanjang-panjang. Saya kembalikan ke Mas Waris. Monggo, terima kasih Mas Waris untuk fasilitasi pagi ini. Jih, matur nuwun Pak Suryo, matur nuwun Pak Sugeng, Pak Ismu, Pak Vila atas informasinya semuanya. Insya Allah apa yang disampaikan sudah bisa kami tangkap, nanti akan kami inventarisir. Siapa-siapa yang berminat join ke A, ke B, nanti akan kita tindak lanjuti komunikasi yang di grup di Food nanti Pak Sugeng sendiri atau mungkin yang lain. Ya, nanti ada saya dan ada tim saya juga, Pak. Mungkin nanti akan saya share ke Pak Suryo. Siap. Nanti insya Allah akan ada komunikasi lanjutan dengan pihak Vita atau dengan pihak ID Food dan semoga nanti teman-teman yang di BUMDesma atau BUMDes ini juga nanti akan menangkapnya dengan baik, bisa mencari peluang ini dengan baik. Tadi disampaikan selain menjual juga bisa membeli ya, bisa jual, bisa beli gitu. Barangkali ada produk-produk dari kami yang bisa dititipkan melalui Edifood, nanti juga akan kami sampaikan berulang kepada teman-teman yang ada di BUMDes. Insya Allah nanti akan bisa terjalin kerjasama yang baik. Kepada teman-teman semua, nanti ketika ada pertanyaan, nanti bisa japri, jawil ke kami, atau bisa masuk di grup masing-masing, karena banyak juga teman-teman yang BUMDes ini tidak bergabung di Zoom ini, sehingga nanti akan kami sampaikan informasi ini barangkali di lain waktu untuk hal informasi yang sama. Ngoten Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas penjelasannya. Sugeng siang, Sugeng Makaryo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.